I'm sorry, please forgive me, I love you. Cerdas dan bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kembali lagi bersama saya, Hani, di Radio Suara Gersik. Oke, kali ini kita berjumpa dalam program yang baru ya. Namanya ini adalah program Tea Talk. Nah, di sini juga sudah hadir tamu saya namun lewat Zoom. Wah, ini akan saya sapa terlebih dahulu ya. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Hani. Oke, Bapak, ini suara saya sudah terdengar dengan jelas ya, Pak ya? Ya, lumayan jelas. Oke, jadi buat sahabat cerdas semuanya, ini adalah Bapak Suhender ya, dan kayaknya sudah lama sekali ya Bapak ya, kita tidak berbincang bersama seperti dulu gitu Pak ya. Sudah 1 tahun. Ya. Waduh, terlalu lama Pak kalau 1 tahun. Mungkin ada beberapa minggu saja gitu ya. Yeah. Oke Bapak, kali ini kita juga akan membahas ya tentang hipnoterapi dan penyehat tradisional. Nah nanti kita juga akan kupas. Nah buat sahabat cerdas semuanya juga yang mau untuk bertanya seputar tema kita pada sore kali ini, boleh banget langsung join channel YouTube kita karena kita sudah live di channel Suara Gersik, atau juga bisa lewat nomor WA kita di 0811334104. Oke Bapak, wah ini sebelumnya Hani mau tanya nih, kabarnya sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat, luar biasa. Waduh, alhamdulillah nih Pak ya. Oke ya. Bapak, nah ini langsung aja ya Hani mulai nih untuk talk show pada sore hari ini. Oke Pak, ngomongin tentang tema hipnoterapi dan penyehat tradisional. Mungkin karena kita sudah lama ya Pak ya tidak berbincang bersama. Mungkin ada beberapa sahabat cerdas ini yang dulunya kita juga sempat singgung hipnoterapi itu apa. Namun ada yang lupa mungkin Pak, atau mungkin yang baru gabung gitu Pak. Boleh dijelaskan sedikit hipnoterapi ini sebenarnya apa gitu Pak? Ya, jadi hipnoterapi ini adalah sebuah terapi kesehatan atau penyembuhan menggunakan metode atau teknik hipnosis. Jadi lebih mengarah pada teknologi mind programming atau reprogramming pikiran. Oke, nah kalau misalnya mengacu pada hipnosis, nah biasanya kan ada mindset orang masyarakat ini banyak yang apa bedanya nih sama hipnotis gitu Pak? Bedanya dengan menghipnotis. Kalau menghipnotis kan tujuannya adalah sekedar untuk mencari hiburan atau bahkan sekedar iseng ya. Sedangkan untuk hipnoterapi sendiri adalah benar-benar bertujuan untuk membantu klien ataupun pasien. Ya kalau pasien kan untuk dokternya cuma kita anggap saja pasien itu ada mudah penyebutannya, jadi membantu klien untuk mendapatkan kesembuhan ataupun hasil yang diinginkan oleh si klien itu sendiri dengan metode hipnotis tentunya. Oke, jadi ini juga salah satu bentuk dari hipnoterapi ya Pak ya. Oke Bapak. Nah lalu Hani penasaran nih Pak. Tadi kan temanya kita hipnoterapi dan penyehat tradisional. Sebenarnya adakah hubungan dari hipnoterapi dan penyehat tradisional gitu Pak? Ya, jadi sengaja kan kita pilih tema tersebut karena memang kita kepengen mengedukasi masyarakat bahwasannya hipnoterapi itu sendiri di dalam Permenkes nomor 15 tahun 2018 itu masuk di dalam kategori penyehat tradisional ya. Yang lebih lengkap lagi adalah penyehat tradisional komplementer dengan olah pikir seperti itu. Oke Bapak, berarti masih dalam hipnoterapi itu masih dalam lingkup penyehat tradisional gitu ya Pak ya? Betul ya. Oke, nah lalu yang dimaksud dengan penyehat tradisional itu sendiri apa Bapak? Ya. Penyehat tradisional ini adalah mereka para praktisi penyehat di luar kedokteran dan tidak menggunakan alat-alat kedokteran. Jadi bisa menggunakan ramuan obat, ramuan jamu, tapi obat dan jamu ini pun harus yang sudah berizin dari BPOM dan Kementerian Kesehatan itu sendiri tentunya. Seperti itu kalau secara definisi mudahnya kenapa kok masuk dalam penyehat tradisional.
Oke, Bapak. Nah, lalu untuk, penyehat tradisional ini sebenarnya ada berapa tipe sih, Pak? Dan kenapa hipnoterapi ini termasuk dalam, eee, hip penyehat tradisional? Ya, jadi sampai saat ini di negara kita, di Kementerian Kesehatan khususnya, itu masih belum memberikan porsi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh kita-kita para terapis hipnoterapi ya, karena memang di Indonesia sendiri hipnoterapi baru gaung itu sekitar tahun 2006, kemudian sampai saat ini, dan sudah mulai masuk di penyiar komplementer pun baru sekitar tahun 2015 atau 2015 akhir dengan adanya Permenkes juga nomor 64 atau 64 tahun 2014 itu. Oke, baik, Bapak. Nah, memang, kalau seperti itu bagaimana, Pak, cara kerja hipnoterapi sebagai penyehat tradisional? Nah, ini yang pastinya, pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih. Lalu bagaimana nih cara kerjanya gitu, Pak? Ya. Cara kerjanya ya hampir mirip dengan gria sehat atau panti sehat. Jadi memang di luaran sana di antara kami menamakan gria sehat tersebut ada yang menamakan dengan klinik dan sebagainya. Cuman kalau di Permenkes sudah mengatur, jadi untuk penyeragaman sebenarnya untuk hipnoterapi sendiri nama prakteknya adalah gria sehat dan lain-lain. Sedangkan cara kerjanya itu kita sama Mbak dengan akupuntur, akupressure, kemudian bioenergi seperti itu. Hanya saja di hipnoterapi ini kan kita tidak menggunakan alat kedokteran, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan obat, jadi kita murni menggunakan olah pikir. Ya, seperti itu kalau hipnoterapi cara bekerjanya dalam penyehat tradisional ini. Oke, Bapak. Nah, nanti apakah ini juga, akan diterapkan, Mbak? Maksudnya, adakah contoh-contoh dari, hipnoterapi yang mungkin bisa diterapkan masyarakat nih yang sekarang ada di rumah gitu? Karena sekarang masih pandemi ya, Pak, ya? Ya, ya. Jadi kalau sebenarnya konsep-konsep olah pikir ini sebenarnya sudah bisa dilaksanakan dimanapun, bisa dengan tatap muka, secara langsung, secara offline, bisa juga dengan secara daring atau online. Hanya saja di sini kalau masyarakat mau sebenarnya dia bisa belajar tentang hipnotis itu sendiri. Jadi hipnotis akan diberikan sebuah pengetahuan awal tentang hipnosis ya. Jadi saya kembali lagi saya ulangi untuk perbedaan penyebutan kata hipnotis dan hipnosis ya. Hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Hipnosis adalah sebuah keilmuan tentang tata cara bagaimana memasukkan sugesti, pesan, saran kepada pikiran bawah sadar. Itu namanya hipnosis. Sehingga dalam pelatihan hipnosis sendiri, secara hipnotis sudah dibekali tentang tata cara bagaimana dia bisa memprogram ulang pikirannya secara self atau secara swa. Dalam kata lain oleh dirinya sendiri. Untuk itu, maka masyarakat awam dipersilakan untuk bergabung dalam kelas-kelas hipnosis atau pelatihan hipnosis yang diadakan oleh para praktisi yang sudah mengantongi izin ataupun mengantongi sebuah sertifikasi sebagai seorang instruktur hipnosis. Seperti itu, Pak. Oke, baik, Bapak. Nah, lalu biasanya nih, Pak, jenis mungkin kan biasanya orang berobat itu karena mungkin ada sebuah penyakit gitu ya, Pak, ya. Nah, apa sih, Pak, yang, kategori, yang mungkin bisa disembuhkan dengan cara hipnoterapi begitu, Pak? Penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan hipnoterapi yang spesifik ya adalah penyakit-penyakit yang berawal dari pikiran. Misalkan cemas, khawatir, trauma, fobia, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyakit pikiran. Kemudian yang lebih umumnya yang sering kali kita lihat adalah penyakit psikosomatis ya, di mana penyakit fisik ini dipicu oleh kerusakan ataupun kesalahan dalam olah pikir seseorang atau klien tersebut. Jadi penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan terapi selain dari penyakit pikiran juga penyakit fisik yang berawal dari pikiran. Oke, baik, Bapak. Berarti lebih mengacu kepada mentalitas itu ya, Pak, ya?
Ya, Oke, lah berarti ada beberapa orang yang mungkin stres karena sesuatu ini bisa banget ya Pak ya kalau misalnya disembuhkan lewat hipnoterapi ya Pak ya? betul betul, ya. Oke, nah lalu seperti apa Pak? Saya penasaran nih cara praktik dari hipnoterapi. Mungkin ada beberapa orang yang di sana sudah penasaran nih, cara praktiknya secara umum tuh seperti apa gitu? Ya, cara praktek secara umum hipnoterapi dilakukan hampir mirip dengan pasien hipnotis sendiri, Pak. Jadi diawali dengan pre-talk atau pengantar pembicaraan awal tentang apa dan bagaimana keinginan klien itu sendiri. Kemudian klien dibawa ke zona nyaman ya dengan induksi, kemudian pendalaman induksi dengan dibening untuk menuju trans yang lebih dalam, kemudian baru disampaikan sugesti-sugesti yang diperlukan dalam rangka untuk mengatasi atau menyembuhkan keluhan-keluhan, menghilangkan keluhan-keluhan yang dialami oleh si pasien tersebut atau si klien. Baru setelahnya diangkat kembali dari kenyamanan yang sangat rileks tadi, yang sangat dalam, diangkat kembali pada kenyamanan yang standar, normal, dan akan di-empower di sana bahwasanya yang bersangkutan sudah menemukan yang diinginkan atau mendapatkan hasil yang dituju dari proses terapi yang dilakukan tersebut. Oke, baik Bapak. Jadi memang beberapa praktiknya juga harus diawasi ya Pak ya dengan ahlinya gitu ya Pak ya. Oke Pak. Nah, lalu ketika tadi saya sempat browsing sedikit sih Pak tentang penyehat tradisional gitu ya Pak ya. Nah, di situ ada muncul kata-kata hatra gitu Pak. Apa yang dimaksud dengan hatra ya Pak ya? Ya, hatra itu sendiri kan penyehat tradisional. Jadi itu singkatan ya. Jadi Oh. penyehat tradisional akronimnya adalah hatra. Oh gitu Pak. Jadi Ya, saya kira ini adalah sebuah mungkin kata-kata yang mungkin merujuk apa gitu. ya, itu Oke Bapak. akronim ya. Oke, nah Bapak kita sudah berbicara mungkin cukup jauh ya Pak ya, namun Ya, kita akan jeda terlebih dahulu untuk iklan berikut. Dan buat sahabat Jera semuanya tetap stay tune di Radio Suara Gersik, dan kalian juga boleh tanya-tanya langsung di channel YouTube kita. So tetap stay tune di Radio Suara Gersik. Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Oke, baik sahabat, kembali lagi bersama Hani di Radio Suara Gersik. Nah, senang sekali ya kita juga berjumpa lagi dengan Bapak Suhendar di Radio Suara Gersik. Namun kita tidak berjumpa langsung ya sahabat, karena ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya Pak ya. Oke, kalau tadi juga kita sudah berbincang sedikit apa sih penyehat tradisional itu, apa sih hipnoterapi, dan apa hubungan dari mereka gitu ya. Nah, buat kalian yang kayaknya tadi agak-agak telat, boleh langsung ke channel YouTube kita aja ya. Boleh diulang siarannya dari mulai awal perjumpaan. Oke, Bapak. Nah, kalau tadi kita sudah mengulik, ya mungkin masih mengulik tentang perkenalan ya Pak ya. Nah, ini saya juga punya pertanyaan nih Pak. Ketika penyehat tradisional ini kapan sih Pak sebenarnya dikenalkan kepada masyarakat, dan sebenarnya sejarahnya seperti apa gitu Pak? ya. Kalau penyiar tradisional sendiri dikenal masyarakat ya sudah sangat lama Mbak ya, karena memang di negara kita kan masih sangat variatif dan banyak bentuk. Kita tahu sendiri bahwasanya di masyarakat kita juga masih sangat percaya tentang hal-hal yang di luar medis ya, baik itu mistis ataupun lain-lain ya. Nah, sehingga penyiar tradisional sendiri juga banyak macamnya. Jadi ada yang menggunakan energi, ada yang menggunakan olah pikir, bahkan ada yang menggunakan hal-hal yang lain di luar itu, bahkan sampai ada yang bilang mistis. Jadi praktek-praktek paranormal, guru spiritual itu juga masuk dalam kategori penyiar tradisional. Kalau ditanya mulai kapannya ya saya nggak bisa jawab, karena memang keadaan di masyarakat kita saya yakin juga sudah sangat lama. Jadi kalau dulu sebelum fasilitas kedokteran itu sangat lengkap atau bahkan secanggih seperti dari sekarang, pasti masyarakat kita juga sudah menggunakan penyiar tradisional. Sebagai contoh, penyiar tradisional yang ada di sekitar kita adalah seperti dukun bayi, ya, dukun beranak, kemudian
akupuntur, kemudian yang pernah kita dengar yang di Jombang yang sempat tren itu yang adik-adik remaja ponari ya. Ponari. Betul Pak. Kategorikan tradisional, menggunakan energi dan lain-lain. Dan dia kan kalau di ponari ini memang agak unik, dia punya produk air ya. Jadi air itu yang diyakini, dipercayai oleh sebagian besar masyarakat menjadi jalan kesembuhan untuk setiap penyakit yang dimiliki masyarakat. Oke, baik Bapak. Seperti itu sementara yang kita pahami. Oke, baik Bapak. Nah, berarti kalau misalnya kita juga sebenarnya dekat sekali ya Pak ya dengan kata-kata penyehat tradisional. Kalau saya lihat tadi dari kata Bapak sebenarnya ini seperti kayak dukun bayi dan mungkin ada beberapa hal-hal mistis yang dipercaya oleh masyarakat gitu ya Pak ya. Yeah. Nah, lalu ketika masyarakat nih sebenarnya juga pengen melakukan pengobatan secara mungkin tradisional seperti penyehat tradisional, namun maksudnya terkualifikasi gitu Pak. Jadi takutnya kan ada beberapa yang menyelewengkan gitu ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak sebagai masyarakat kita membedakan ini yang memang penyehat tradisional yang resmi dan yang tidak resmi gitu Pak secara kasarnya. Ya. Gini Mbak, jadi menyelewengkan atau tidak itu kan menjadi urusan masing-masing dari para praktisi. Sedangkan bagi masyarakat itu sendiri kan bisa melihat sejauh mana fasilitas yang ada di tempat geria sehat tersebut. Jadi seseorang yang memang benar-benar berniat untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan kesehatan, pasti juga akan membekali dirinya dengan keterampilan yang diakui. Semisal kami di hipnoterapis profesional, maka kami menempuh pendidikan Mbak. Jadi tidak ujuk-ujuk kami bisa menyembuhkan, tidak. Jadi kami menempuh pendidikan secara ilmiah, makanya di hipnotis ini kita gunakan jalan-jalan ilmiah, walaupun tidak jarang kami juga menemui klien yang berhubungan dengan hal mistis tersebut dan dapat kami atasi dengan cara ilmiah juga. Dengan bagi masyarakat yang ingin tahu apakah ini abal-abal atau tidak, cari saja. Jadi dia lulusan mana, sertifikatnya apa, silakan di cross check. Ada nggak LKP? LKP di sini adalah lembaga kursus dan pelatihan, ya, itu di mana kemudian LKP ini juga begitu, apakah sudah punya legalitas. Jadi kalau di kami kebetulan sudah diakui oleh Kemendiknas dan juga diakui oleh Kemenkumham, ya, sehingga kami memberikan jaminan bahwasanya yang kami lakukan ini legal. Keimanan kami juga jelas, jadi kami pun ada strukturisasi, ada leveling, mulai dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Jadi kalau saya sampaikan di sini, di tempat kami di Data Institute ya, itu ada level terendah yaitu CH, Certificate Hipnotis. Yang kedua, level hipnoterapis yaitu CHT. Yang ketiga ada level klinikal. Klinikal di sini adalah bagi para hipnoterapis yang benar-benar ingin membuka atau membuat pelayanan hipnotis secara klinis ya. Jadi tidak lagi sekedar menggunakan pendekatan hipnotis, tapi juga sudah dilengkapi dengan keilmuan yang lain seperti EFT, energi, dan lain-lain, sehingga kita secara klinis. Kemudian naik lagi kepada instruktur. Jadi seorang seorang hipnoterapis juga berhak dan bisa menjadi seorang guru ataupun trainer hipnotis dengan mengambil sertifikasi instruktur. Itu cuma bisa dibuktikan, jadi nanti silakan ditanya kemana sertifikatnya. Jadi ada sertifikat, ada LKP yang ditempati untuk belajar tadi, dan tentunya juga si trainer di LKP tersebut juga harus dipertimbangkan juga dia lulusan dari mana, apakah benar-benar kalau kita di agama Islam kan sanad ilmunya ini nyampe enggak kepada pencetus atau penemu pertama. Jadi seperti itu sampean. Jadi di kami di Data kebetulan direktur atau pimpinan kami yang Pak Dian Pramono tersebut adalah seorang lulusan dari NGH dari Amerika Serikat, sehingga karena memang hipnosis modern sendiri dikembangkan, diteliti di kebangsaan Amerika Serikat, sehingga di sana hipnosis sudah masuk dalam lingkup kesehatan secara formal. Jadi di rumah sakit sudah ada polihipnoterapi, dan di kampus-kampus di sana juga ada yang jurusan hipnosis, ya, jurusan hipnosis, sehingga
lulusannya adalah seorang hipnotis, seperti itu Mbak. Oke, baik Bapak. Berarti juga misalnya ketika masyarakat ingin membedakan mana nih yang abal-abal atau yang memang benaran, ini juga melihat dari kualifikasi atau kompetensi dari terapisnya sendiri gitu ya Pak ya. Ya, Nah, pendidikannya bagaimana? oke. Nah, ini apakah semua penyehat tradisional selain hipnoterapi ini juga harus memiliki kualifikasi tersebut, Pak? Dan juga apakah memang semua penyehat tradisional ini mempunyai atau diakui oleh pemerintah seperti yang dikatakan Pak Suhendar tadi gitu? Ya, betul sekali. Jadi setiap penyehat tradisional itu hendaknya memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan. Jadi di Permenkes 15 tahun 2018 itu juga disebutkan. Jadi seseorang praktisi itu bisa mengajukan SPT ya, STPT, jadi surat tanda praktek ya. Jadi kami ini tidak langsung ujuk praktek Pak, jadi harus mendaftarkan dahulu ke dinas kesehatan, kemudian dapat STPT baru mendirikan sebuah gria sehat. Nah, sebelum mendaftarkan itu ada beberapa persyaratan, termasuk di mana dia belajarnya, kemudian sudahkah dia dinaungi organisasi profesi. Jadi seperti Perhisa, jadi saya kebetulan sebagai Ketua Perhisa Jawa Timur, dan ini adalah suatu bentuk salah satu organisasi profesi bagi hipnoterapis profesional Indonesia. Nah, kalau si terapis ini sudah tergabung, sudah lulusan pendidikannya diakui atau terdaftar di Kemendiknas dan Menkumham, kemudian sudah tergabung dalam organisasi profesi, kemudian punya izin domisili dari pihak desa, maka dia bisa mendirikan klinik atau gria sehat di tempatnya dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari puskesmas, seperti itu. Itu berlaku bagi seluruh jenis penyehat tradisional, baik yang menggunakan energi, akupuntur, akupresur, dan lain-lain. Karena ini aturan pemerintah yang tertuang dalam Permenkes 15 tahun 2018. Nah, ini juga jadi pengetahuan baru ya Pak ya bagi saya sendiri dan juga maupun bagi sahabat cerdas di luar sana. Karena mungkin mindset kita selama ini adalah beberapa yang masuk kategori penyehat tradisional itu ya udah praktek aja gitu Pak ya. Ternyata berbagai macam izin, lalu juga melalui beberapa kualifikasi dari kompetensi ujinya itu apa, itu juga dinilai gitu ya Pak ya. Betul. Oke, berarti dari sini sahabat kita akan mengetahui nih mana yang sebenarnya sudah terkualifikasi secara atau mungkin secara kasarnya ini sudah diakui gitu ya Pak ya. Nah ini juga boleh dilihat. Legal, ya. Oke, nah itu ya sahabat. Oke, dan juga saya mau tanya nih Pak, apakah ada standar sebenarnya Pak dari pelayanan di penyehat tradisional? Ya. Kalau secara umum di bidang tradisional, mungkin saya tidak berani menggambarkan di bidang yang lain ya. Kalau kami di Perhisa, itu sebelum memberikan rekom kepada anggota organisasi untuk bisa mengurus izin atau mendapatkan STPT dari Dinkes, maka terlebih dahulu kami uji kompetensi Mbak. Jadi walaupun dia sudah lulusan CHCHT, bahkan CCHT ya, itu tetap kita uji dulu. Apakah kemampuan dari pelatihan yang dia ikuti ini sudah bisa benar-benar diterapkan kepada masyarakat secara umum, secara luas. Karena memang keselamatan masyarakat adalah lebih utama ya. Karena jargon kita kan turut mencerdaskan dan menyehatkan bangsa ya. Jangan sampai jargon itu nggak tercapai hanya karena kita cenderung hanya mengejar sebuah prestis ya dan mengesampingkan kualitas. Jadi di Perhisa sendiri kami memiliki divisi yaitu tentang uji kompetensi. Dan penguji kompetensi pun itu sudah kami standarkan dari BNSP nantinya. Jadi misalkan saya sebagai seorang penguji ya, jadi saya sendiri sudah mengantongi sertifikat dari BNSP tentang standar sertifikasi profesi. Seperti itu Mbak. Oke, baik Bapak. Jadi memang saya lihat beberapa prosesnya ini panjang sekali gitu ya Pak ya, sehingga terdapat juga standar-standar pelayanan yang sudah mungkin dalam beberapa sudah dijabarkan gitu ya Pak ya.
Oke, Pak. Nah, ini juga mungkin ada pertanyaan Pak dari beberapa sahabat cerdas yang juga kita akan selingkan ya Pak ya, yang sudah masuk ke akun channel YouTube kita di Suara Gresik. Nah, ini yang pertama ada dari Galuh Putri. Nah, saya mau tanya Pak gitu, apakah dari dulu sudah efektifkah untuk pengobatan jenis ini gitu? Tentang efektivitas ya, dengan penyehatan secara olah pikir atau terapi hipnotis, kami praktisi kalau ditanyai pasti akan menjawab, akan memberikan jaminan ya. Sedangkan secara survei di masyarakat itu kami mendapatkan data yang sudah dikumpulkan di datamedica.com ya, bahwasanya keefektifan dari metode terapi ini bisa mencapai 99,8%. Karena semua itu juga akan dikembalikan pada keyakinan masyarakat itu sendiri, karena memang di hipnoterapi ini kita pakai olah pikir Mbak. Jadi pertama adalah keyakinan pasien akan mendapatkan kesembuhan. Nah, modal itulah yang menjadi modal kuat, modal utama bagi pasien untuk sembuh. Selama pasien sendiri nggak punya keyakinan untuk sembuh ya, bagaimana kita akan mendrive? Karena secara praktis ya, secara nyatanya, jadi kami seorang hipnoterapis itu hanya mengarahkan Mbak, karena sejatinya proses kesembuhan itu didapatkan oleh diri mereka sendiri. Jadi ada pepatah, bukan pepatah ya, jadi ada statement di hipnotis itu bahwasanya all hypnosis is self hypnosis. Jadi semua hipnosis adalah hipnosis diri sendiri. Jadi yang hipnosis bukan hipnotisnya, tapi justru si klien ini hanya saja dia dipandu, diarahkan oleh seorang hipnoterapis. Jadi seperti itu. Jadi 99,8% dari survei kami yang sudah kami lakukan di datamedica.com. Oke, baik Bapak. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan tentang efektif nggak sih pengobatan jenis ini gitu ya Pak ya. Memang kalau secara survei tadi sudah Pak Suhendar sebutkan ya, sekitar ada 99%-an gitu ya Pak ya. Nah, namun juga ini kembali di kepada para pasiennya sendiri gitu ya Pak ya, apa memang ada keinginan untuk sembuh atau tidak gitu ya Pak ya. Betul. Oke, Bapak. Oke, nah ini juga ada pertanyaan kedua Bapak dari akun yang bernama Mahruzar Iskandar. Nah ini yang bertanya kembali, penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan hipnosis Pak gitu. Ya, baik. Berbicara penyakit, maka di sini saya ulangi lagi ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan hipnosis ini adalah, yang pertama adalah penyakit-penyakit pikiran semacam cemas, stres, trauma, fobia ya, dan lain-lain. Dan juga ada penyakit fisik. Dengan ketentuan penyakit fisik ini adalah penyakit fisik yang dipicu oleh pikiran. Misalkan GERD ya, itu semacam mah akut atau asam lambung ya, yang dipicu dari keadaan pikiran, karena stres berlebih dan lain-lain. Terus diabetes juga bisa kita bantu. Komplementernya di sini. Jadi ketika hipnotis itu dalam posisi komplementer, maka seperti di penyakit diabetes, maka kami akan membantu proses pengobatan ini dengan mengatur ulang pola makan, pola hidup, dan pola pikir daripada si pasien atau klien. Sehingga penyakit apapun, baik medis maupun non-medis, itu bisa dibantu dengan hipnosis. Gitu. Oke, baik Bapak. Jadi kalau memang penyakit non fisik itu lebih mengacu kepada mentalitas gitu ya Pak ya. Nah, lalu tadi juga ada ternyata secara penyakit secara fisik pun bisa ya Pak ya dibantu dari hipnoterapi sendiri gitu. Iya. Nah, lalu Pak, seberapa jauh efektif kalau misalnya tadi Bapak Suhendar ini sudah menjelaskan tentang hipnoterapi yang diterapkan di mentalitas. Lalu kalau yang fisik seberapa efektif juga Pak? Nah, ini kami di hipnotis atau hipnoterapi kan tidak memberikan obat dan lain-lain ya. Jadi kami hanya memberikan olah pikir atau reprogramming pikiran. Jadi ketika kami membantu secara komplementer untuk pengobatan secara medis, seperti saat ini kita berikan contoh ya. Jadi ketika seseorang terkena COVID,
mau nggak mau kan dia harus diberikan antibiotik, vitamin, protein, dan lain-lain. Nah, sedangkan secara psikis dengan hipnosis itu kita bantu dengan cara pemrograman pikiran. Jadi bagaimanapun keadaannya dia harus tetap tenang, tanpa stres, ya. Kemudian juga bisa memberikan empowerment kepada pikiran bawah sadarnya untuk bisa memproduksi antibodi seoptimal mungkin. Itu bisa kita program melalui pikiran, Mbak. Baik secara sadar maupun tidak sadar melalui proses hipnosis seperti itu. Sehingga pencapaian penyembuhan COVID ini akan lebih cepat dari biasanya. Oke Bapak, berarti ini juga mengacu pada persepsi pikiran kita ya Pak ya? Ya. Oke Pak, nah kalau tadi Pak Suhendar juga mungkin ada mengatakan kalau misalnya ini juga akan berpengaruh kepada para pasien COVID. Nah sedangkan para pasien COVID di luar sana sedang diisolasi gitu Pak, jadi tidak bisa dilakukan tatap muka dengan terapis. Nah ini saya penasaran Pak, bagaimana mungkin kalau misalnya ada beberapa pasien COVID di luar sana yang meminta Pak Suhendar untuk membantu secara hipnoterapi gitu. Ya. Oke, proses isolasi itu sendiri kan bukan berarti harus benar-benar lepas dari dunia luar. Dia masih bisa mengakses HP, ya. Jadi proses terapi bisa melakukan seperti via online, seperti yang saya lakukan berkali-kali dengan para klien saya, juga seperti itu. Kita via online, jadi yang bersangkutan tinggal pasang headset di tempat yang rileks, nyaman buat dia, kemudian kita proses terapi berjalan dengan secara online, Pak. Jadi kalau secara face to face kan memang dikhawatirkan terjadi penularan, ya. Jadi kita pakainya pakai online seperti itu. Nah, ini berarti sudah sangat canggih gitu ya Pak ya. Cara online pun dapat membantu di luar sana untuk melakukan hipnoterapi gitu Pak. Oke Pak. Nah dan juga mungkin adakah pengalaman dari Pak Suhendar untuk selama ini apakah pernah menangani pasien COVID gitu Pak sampai saat ini? Ya untuk saya secara pribadi untuk membantu pasien COVID ya baru 3 kali ya dari rekan-rekan saya sesama sejawat di hipnoterapis, karena memang seperti tukang cukur Mbak, kadang tukang cukur itu kan bisa mencukur rambut orang ya, cuma kadang ketika dia sendiri yang terkena atau itu kan kesulitan, sehingga kita membantu para sama terapis untuk walaupun dia sudah bisa self hipnosis, ternyata memang butuh dukungan dari teman-temannya, maka kita gunakan sponsor tersebut untuk membantu rekan kami yang kebetulan terkonfirmasi. Itu yang terakhir kemarin kita bantu teman kami yang ada di Makassar. Begitu. Oke, wah ini sampai jauh sekali ya Pak ya. Ada Pak Suhendar sendiri mungkin berada di Jawa Timur, sedangkan pasiennya berada di Makassar gitu. Iya, betul. Pak, ini juga ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp kita. Ini juga mungkin saya tidak menjabarkan nama ya. Nah ini bertanya bagaimana Pak ketika seseorang itu sering dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif gitu dari persepsi kehidupannya gitu. Ketika seseorang itu merasa ya sering dipengaruhi pikiran-pikiran negatif, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi sebenarnya cukup simpel. Nah, jadi pikiran tersebut datang dengan sendirinya kan pastinya. Yaitu tinggal disadari saja bahwasanya program itu tidak diinginkan. Jadi pikiran negatif datang pasti dengan sendirinya tanpa disadari. Ketika menyadari ada pikiran negatif, maka yang perlu Anda lakukan hanya menolak pikiran tersebut. Misal tiba-tiba kok tiba misal dan seperti itu ya. Yakinkan saja, enggak, saya enggak jatuh, saya kuat, saya tegar, ya kan? Saya hati-hati, saya waspada, seperti itu. Jadi dilawan. Nah, baru nanti setelah dengan usaha sendiri seperti itu tadi, meyakinkan diri bahwa dia akan tetap tegar, tetap sehat, tidak jatuh, maka ketika 2-3 hari tetap keluar pikiran tersebut, sampai satu terkeluar dan sangat mengganggu, dan ternyata tidak bisa jatuh sendiri, baru silakan menghubungi hipnoterapis terdekat yang ada di kota Anda. Seperti itu. Jadi memang masalah pikiran ini unik Mbak. Jadi ada yang bisa diatasi sendiri, namun karena tingkat daripada keparahan itu memang butuh dibantu oleh seorang hipnoterapis. Karena memang seperti saat awal-awal kita perbincangan di talkshow ini bahwasanya sebuah hipnosis itu sangat penting karena
apalagi dalam posisi pandemi saat ini. Jadi kita prioritaskan agar yang bersangkutan bisa menyelesaikan diri terlebih dahulu dari kita sendiri dengan cara swahipnosis atau meditasi. Oke, berarti Mengenai bagaimana caranya akan kami ajarkan. Jadi nanti silakan dicatat nomor kami, akan kami berikan skrip untuk swahipnosis atau self-hipnosis. oke, Nah, Pak. Nah, ini boleh juga Pak, misalnya diberikan nih nomor Pak Suhendar, mungkin bisa diberikan kepada sahabat cerdas semuanya yang sekarang mungkin lebih atau juga dalam keadaan membutuhkan hipnoterapi. Silakan Bapak. bisa diulang Pak, yang terakhir suaranya hilang. Oh, maaf Pak. Jadi mungkin tadi yang dikatakan Pak Suhendar boleh dijabarkan nih atau bisa dihubungi di mana sih para hipnoterapi ini gitu kan. Mungkin ada beberapa Iya. sahabat cerdas yang di Iya. luar sana membutuhkan lalu bingung nih mau kemana gitu. Ya, kalau mau mencari bisa via aplikasi online di tetamedica.com. Jadi silakan dicatat Theta, THETA, Medica, MEDIKA.com. Jadi di sana nanti silakan bisa mencari terapis yang terdekat di kota Anda. Kami berada lebih dari 20 kota di Indonesia. Oke. Di Gresik ini kami ada 2, ya, ada di sekitaran Giri sama di Perumahan Mutiara Agung di sini. Ada 2 di Gresik, di Theta Medica. Oke, wah ini juga saya ada mungkin mau bercerita sedikit ya dengan Pak Suhendar mengenai suatu fenomena nih. Nah, di sekarang kan eranya itu era milenial nih suka bermain dengan media sosial ya Pak ya. Yang pastinya juga kita berbebas untuk berpendapat apapun, apalagi untuk mengomentari teman-teman kita ataupun mungkin orang lain yang mungkin kita tidak kenal gitu ya Pak ya. Nah, selama ini juga di media sosial ini banyak sekali Pak tentang ujaran kebencian, hujatan. Nah, ini juga memang kalau misalnya dari pihak Diskominfo kan ada dilindungi dari beberapa undang-undang gitu ya Pak ya. Namun bagaimana Pak kalau misalnya kita juga pengen melindungi diri kita dari pikiran tersebut. Misalnya sudah banyak komen yang masuk nih, wah kamu apalagi kayak body shaming gitu ya Pak ya. Itu kayak wah kamu nih jelek nih, gendut nih, hitam nih. Nah kayak seperti itu banyak orang akhirnya jadi minder gitu ya Pak ya. Menurunkan tingkat kepercayaan diri. Sehingga juga beberapa orang yang ada yang saya lihat ada yang hingga stres lalu bunuh diri Pak. Nah fenomena tersebut bagaimana Pak untuk menanggapi dan bagaimana untuk melindungi para generasi muda di luar sana? Baik. Prosesnya sangat sederhana Mbak. Sebenarnya memang kita itu tidak bisa Mbak untuk mempengaruhi atau mengatur di luar diri kita. Jadi orang mau bicara apa, orang lain mau berpikir apa, orang lain mau bertindak apa itu di luar kendali kita. Ya, yang bisa kita kendalikan adalah yang ada di diri kita. Jadi pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, itulah yang bisa kita kendalikan. Jadi dalam rangka merespon apapun informasi kejadian di luar diri ya, oh ya biarkan aja, biarkan mengalir aja, walaupun dihina, dicaci maki, dibully, itu biarkan aja, memang itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah di dalam diri kita sendiri, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Selama kita merasa sayang dengan diri kita, maka apapun yang dikatakan orang itu tidak akan berpengaruh. Makanya konsep yang kita tawarkan adalah sadari diri dulu, sayangi diri, cintai diri, maafkan diri. Jadi kalau di luar sana ada kata-kata bahwasannya minta maaflah pada diri kamu sendiri tentang berbagai masalah yang kamu hadapi. Haruslah minta maaf bahwa kamu menyadari ya. Jadi kita harus melepaskan kemelekatan pada sesuatu. Jadi kita nggak boleh egois, terutama dengan diri sendiri. Kadang kan ada orang sangat egois, bahkan dengan dirinya aja dia egois. Ketika dia salah nggak mau minta maaf pada dirinya sendiri. Karena dengan meminta maaf pada dirinya sendiri, maka dia akan berusaha untuk berubah dan memperbaiki. Jadi urutan gini, maafkan aku mencintaimu, aku menyayangimu, terima kasih. Jadi kita itu harus minimal 3 kalimat itu terucap pada diri sendiri. Ya, maafkan aku mencintaimu, terima kasih.
I'm sorry, please forgive me, I love you. Seperti itu. Jadi itulah yang bisa kita kendalikan, dan itulah modal kita untuk bisa tetap kuat. Karena apa? Kalau kita cenderung memberikan dari luar diri kita, ya tidak akan habisnya. Karena pikiran orang, perkataan orang, perilaku orang itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Makanya ada rumus. Rumus adalah O sama dengan E kali R. Jadi outcome, hasil, itu sama dengan event dikalikan respon. Misalkan event tadi adalah 1 dikalikan R 0, maka hasilnya tetap 0. R ini adalah diri Anda sendiri. Event itu di luar Anda. Outcome-nya adalah hasil dari Anda merespon setiap kejadian yang ada di luar diri Anda, baik dihina, diejek, dicaci maki, dibully. Selama Anda tidak menghiraukan itu, Anda lepaskan saja, Anda biarkan dari diri Anda. Event adalah outcome adalah event yang ditanggapi secara benar. Jadi walaupun dihina, biarkan saja. Selama Anda tidak merasa, ya sudah. Ibaratnya Anda diejek. Ketika Anda diejek dan Anda diam saja, kembali pada siapa ejekan tersebut. Seperti Anda diberi hadiah. Ketika Anda tidak menerima hadiah tersebut, kembali pada siapa hadiah itu? Yaitu kembali pada si pemberi. Ibarat diejek, Anda diam saja, nggak menerima, ya sudah, berarti kan ejekannya kembali pada si pengejek. Sesimpel itu sebenarnya untuk kita mengatur diri kita itu. Jadi kita itu jangan kepoan, jangan geeran, jangan baperan. Oke, jangan kepoan, jangan baperan, jangan geeran ya Pak ya. Betul. Oke, dan kita juga biasanya punya mindset itu lebih cinta kepada orang lain daripada love ourselves gitu ya Pak ya. Nah ini juga harus ditanamkan nih bagi para milenial di luar sana ya Pak ya, termasuk saya sendiri nih. Iya. Oke Bapak, wah ini perbincangan kita seru sekali ya Bapak ya pada sore kali ini. Oke Pak, ini terima kasih Pak Suhendar sudah bersedia nih untuk berbincang walaupun kita tidak bertemu ya Pak ya, lewat Zoom saja gitu. Tapi semoga kita juga segera dipertemukan kembali dan keadaan semakin membaik gitu ya Pak ya. Amin, ya, oke Bapak dan juga Hani ucapkan kembali terima kasih dan kita akan berjumpa di episode selanjutnya ya di program Tital. Jadi buat sahabat cerdas semuanya juga kalian bisa menyaksikan program ini kembali di channel YouTube Suara Gersik dan jangan lupa nih setiap ada programnya jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan gitu ya. Oke langsung aja Hani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program Tital selanjutnya. Terima kasih.